menurut Mbak dan Mas ini, apa sih dinasti politik itu? Generasi emas untuk menuju generasi emas 2045 itu sendiri ya. Penyalahguna wewenang ini sangat menyinggung dengan saya gitu, dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, narasumber dan hadirin yang berbahagia pada siang hari ini, yaitu ada Mas Algi, Mbak Nispa, dan juga Mbak Salwa. Dan saya sendiri sebagai moderator pada siang hari ini, yaitu Salsabila. Di sini, kita akan berdiskusi tentang penyalahgunaan wewenang di negara ini. Nah, menurut Mbak dan Mas sendiri, apa sih yang kalian tahu tentang penyalahgunaan wewenang ini? Mungkin ada pandangan atau masukan dari Mas dan Mbak sendiri. Oke, kalau menurut saya ya, penyalahgunaan wewenang ini itu sudah tindakan seseorang yang memiliki jabatan di suatu instansi pemerintahan atau mungkin negara. Namun orang ini tuh nggak dijalani sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat, yang sudah ditetapkan sebagaimana mestinya. Nah, ini kan juga termasuk melanggar peraturan yang berlaku kan, dan juga bertentangan dengan kepentingan publik, karena dia ini hanya untuk melakukan ini cuman kepentingan pribadi dia gitu, bukan kepentingan publik. Nah, makanya dari itu menurut saya penyalahguna wewenang ini sangat menyinggung dengan saya gitu, dengan peraturan yang berlaku. Mungkin ada yang disampaikan lagi yang mungkin masuk dengan apa yang disampaikan Mbak Salwa atau bertentangan dengan apa yang disampaikan Mbak Salwa sendiri. Mungkin ya secara harfiah gitu ya. Penyalahgunaan wewenang. Kata penyalahgunaan itu kan udah kayak hal yang negatif gitu ya. Kita juga tahu bahkan mungkin anak sekolah pun di SMP, anak SMP, SMA juga tahu penyalahgunaan itu berarti hal yang negatif gitu, yang tidak normatif gitu. Sedangkan wewenang itu sendiri kan merupakan hak yang diberikan kepada seseorang, yang dimana seorang itu ketika sudah diberikan hak tersebut bisa memberikan perintah kepada orang lain, kan, tetapi dengan tujuan untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi sih. Jadi dengan penyimpangan wewenang ini mungkin bisa potensi yang terjadi itu mungkin wewenang itu tuh bukan berdasarkan kepentingan bersama, tapi dengan kepentingan sendiri. Itu mungkin bisa dikatakan sebagai penyalahgunaan wewenang. Seperti itu. Oke, sangat menarik ya pendapat dari Mas Algi dan juga Mbak Salwa. Jadi kesimpulan dari penyalahgunaan wewenang ini kegiatan yang menyimpang ya. Flashback deh dengan isu-isu hangat akhir-akhir ini yang terjadi di dinasti politik yang mungkin relevan dengan diskusi kita kali ini. Nah, menurut Mbak dan Mas ini, apa sih dinasti politik itu? Mungkin dari mungkin dari aku sendiri, dinasti politik adalah suatu kekuasaan atau sistem di mana hal tersebut itu diwariskan dari suatu keluarga atau kelompok tertentu dari generasi ke generasi lainnya, seperti menjabat di posisi pemerintahan atau kekuasaan lainnya secara berturut-turut. Oke. Menyinggung apa yang disampaikan Mbak Nispa ini tentang generasi ke generasi. Belakangan ini terdapat isu hangat mengenai keluarga Jokowi. Mungkin ada pendapat kalian tentang isu ini mungkin? Pada sedikit sensitif ya kalau membahas ini mungkin ya. Tapi mungkin kita jangan mengambil sisi negatifnya mungkin ya. Justru dengan kejadian ini kita harus berkaca untuk kedepannya. Kan kita selaku generasi, mungkin menurut saya kita selaku generasi penerus itu kita harus membawa kemana nih negara ini ya. Mungkin dengan kita mengulik atau mengkritisi apa yang telah terjadi, mungkin kita bisa memperbaiki gitu ya kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa menghambat generasi emas untuk menuju generasi emas 2045 itu sendiri ya. Nah, mungkin dari dinasti itu sendiri udah jelas ya, dinasti itu kan merupakan kekuasaan yang kemudian diberikan kepada keluarganya gitu ya, yang dimana
salah satu keluarganya itu udah menduduki jabatan yang mungkin bisa dikatakan menguntungkan atau mungkin bisa sangat berpengaruh, jabatan yang sangat berpengaruh, kemudian bisa membawa keluarganya untuk bisa masuk ke ruang lingkup jabatan itu mungkinnya. Nah, apabila menyangkut pautkan tadi dengan kejadian yang terjadi ya, mungkin yang kemarin pemilu itu mungkin banyak ya mengenai pergantian UU usia gitu kan. Terus ya banyak ada kemudian dari keputusan itu ada salah satu keluarganya yang membantu untuk meloloskan agar bisa ikut kontestasi. Nah itu kan sebuah ciri-ciri atau salah satu praktek dalam hal politik dinasti yang kemudian kan bisa merugikan sebelah pihak atau orang lain gitu. Itu mungkin. Oke, mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat masing-masing mungkin. Tapi untuk Mas Alvin tadi mengenai dinasti politik. Dinasti politik sendiri kan bukan merujuk pada hal-hal yang terlalu negatif. Masih ada sisi positifnya. Dalam perpasan ini juga kan suatu keluarga memastikan stabilitas dan konsistensi kebijakan jangka panjang dengan pengetahuan dan pengalaman politik yang diturunkan antar generasi ke generasi lainnya nih. Pemimpin baru juga kan dari dinasti tersebut dianggap lebih siap dan memahami dinamika pemerintah. Highlight tadi kata Mbak Nispa ya bahwa kontestasi ini tuh akan lebih siap karena memiliki salah satu keluarga yang sudah memiliki jabatan itu, gitu kan? Menurut saya tidak juga, gitu ya. Tidak bisa dikatakan lebih siap. Bahkan mungkin dengan orang lain di luar sana ada yang lebih siap dengan potensinya yang benar-benar dikejar karena mempunyai latar belakang yang beliau tidak bisa diharapkan gitu ya. Jadi dengan tidak adanya harapan itu beliau dengan bisa bersungguh-sungguh gitu ya mencapai untuk kesiapan ini. Nah berarti bukan hanya faktor karena ada latar belakang atau ada yang punya jabatan, justru yang tidak mempunyai dorongan orang dalam, mungkin bisa dikatakan orang dalam. Nah mereka bisa lebih siap gitu, lebih bersungguh-sungguh sehingga potensi dia tuh lebih jauh, mungkin bisa lebih jauh, mungkin gitu. Itu menurut saya ya. Itu juga Mas, jaringan dan pengaruh yang sudah terbentuk dari dinasti ini kan juga memungkinkan kelancaran proses politik dan pengambilan keputusan yang lebih efisien. Pendukung juga bisa berargumen bahwa masyarakat sudah mengenal keluarga tersebut sehingga lebih mudah memberikan kepercayaan dalam memimpin. Contohnya seperti pemilu kemarin ya, masyarakat di Papua hampir seluruhnya memilih paslon urut nomor 2 dikarenakan calon dari wakil presiden tersebut kan anak dari seorang presiden saat ini yaitu Bapak Joko Widodo. Ya, yang melihat juga kan Papua sendiri dari 2016 Jokowi sendiri kan sudah melakukan perubahan yang besar terhadap infrastruktur ya yang ada di Papua ini. Ya memang benar Mbak Nispa bahwa misalnya itu Pak Presiden kita tuh kalau gak salah dari 2016 ya lebih memfokuskan maksudnya infrastruktur di Papua. Kemudian mungkin masyarakat Papua karena mungkin sebelumnya tuh baru periode ini infrastrukturnya itu difokuskan ke Papua sehingga masyarakat Papua itu merasa dianggap punya berbagian di Indonesia. Sehingga tadi kata Mbak Nispa bahwa Papua itu sangat antusias memberikan suaranya kepada putranya ini. Nah, justru menurut saya itu kinerja seperti itu tuh emang diwajibkan untuk pemimpin negara, yang kemudian bukan berarti kita masyarakat harus balas budi dengan memberikan suara kepada anaknya itu. Tidak. Soalnya tidak menutup kemungkinan juga bahwa anaknya itu tidak akan seperti kinerja tidak akan seperti bapaknya. Ya, mungkin maka dari itu ya Mas, masyarakat Papua kan sudah mengenal Bapak Jokowi ini dari 2016. Mungkin dari 2016 ini infrastruktur yang tadinya sebelumnya belum terpegang tetap terpenuhi, tapi semenjak di era Presiden Jokowi ini infrastruktur semakin meluas, jaringannya semakin lancar.
Nah, maka dari itu masyarakat dengan adanya calon wakil presiden yaitu Gibran ini sebagai anak dari Bapak Jokowi, masyarakat Papua ini sudah mengenal lebih baik, lebih bagus. Jadi kayak mungkin dari masyarakat sendiri ingin Papua ini lebih maju lagi dari kota-kota lainnya. Oke. Berarti pandangan Mas Algi dan Mbak Niswa ini berbanding kebalik ya. Terus saya mau tanya tentang pandangan dari Mbak Salwa sendiri gimana dari isu ini? Mungkin kalau dari saya pribadi kurang setuju apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Niswa tentang Bapak Jokowi sudah membuat Papua lebih jaya, bisa dibilang jaya. Toh itu kan bapaknya gitu kan, keluarga, bukan diri dia sendiri. Sekarang kalau misalnya kita ngomong kayak gitu, mungkin paslon-paslon bisa membanggakan nanti saya bikin ini, nanti saya bikin itu dia mungkin hanya omong kosong yang dia sebutkan gitu loh. Sekarang kita rakyat Indonesia itu butuhnya bukti, bukan dia ini keluarganya ini loh, ini keluarga ini. Oke, berarti dari pandangan Mas Algi, Mbak Niswa dan juga Mbak Salwa sendiri ini memiliki pendapat yang berbeda-beda ya tentang politik dinasti ini. Nah, tetapi setiap isu itu pasti memiliki dampak. Lantas, dampak apa sih yang akan terjadi menurut Mas dan Mbak ini tentang dinasti politik ini? Mungkin ada yang ingin menanggapi tentang dampak ini? Saya, ya mungkin ya tadi menurut saya dampak yang mungkin akan terjadi itu akan sedikit fatal sih. Salah satunya apa? Karena negara ini bukan demokrasi yang sangat menitik beratkan kepada masyarakatnya. Biarlah dinasti ini ruang aksi atau ruang beraksinya masyarakat itu menjadi terpotong gitu. Karena apa? Karena dengan adanya seseorang yang pemangku jabatan yang sudah memiliki kekuasaan, itu bisa berupaya, bisa melakukan apa saja demi mendapatkan apa yang diinginkan. Itu apabila kita mengaitkan dengan penyalahgunaan wewenang seperti itu. Mungkin aku izin nambahin ya, kalau misalnya dari tadi kan sudah dijelaskan dampak dari dinasti politik gitu. Kalau dari saya mungkin dampak dari citranya Jokowi sendiri gitu kan, yang tadinya beliau ini orang desa dari kota Solo yang bisa disebut orang biasa, gara-gara permasalahan ini tuh dia yang sebelum dia terjun ke dunia politik dia membanggakan yang namanya anti nepotisme gitu kan di Jokowi ini. Yang tadinya dia dari bagian dari anti nepotisme, dari permasalahan ini dia melakukan apa saja demi ya yang tadi kita sebutkan Gibran ini naik, dia rela melakukan apapun demi anak aslinya. Jadi itu mungkin menurut saya merusak citra Jokowi sendiri yang tadinya kesederhanaan. Jadi sekarang jadi orang-orang menyebutnya haus akan kekuasaan. Mungkin bisa dikatakan mengenai putusan MK yang Malaysia itu yang ramai diperbincangkan di sosial media ya kira-kira ini. Mungkin Mbak Niswa sendiri memiliki pandangan yang berbeda dari Mas Algi dan Mbak Salwa Mengenai isu batasan umur ya. Tadi yang Mas Algi sudah batasakan percalonan presidennya itu Gibran Rakabuming. Mungkin adanya sosok keluarga yang telah lama berkecimpung di dunia politik ya seperti bapaknya yaitu Bapak Joko Widodo. Beliau kan juga sudah mencalonkan diri sebagai presiden selama 2 periode. Mungkin dalam hal tersebut juga dapat memungkinkan bahwa Gibran sendiri itu lebih siap memimpin meskipun usianya masih tergolong muda. Ya, tapi dengan praktik dinasti politik yang telah dilakukan, kan ada isu itu bahwa ada salah satu MK yang bernama Bapak Anwar mungkin seorang kakak iparnya atau mungkin pamannya yang mencoba untuk meloloskan penakannya ini. Kan itu merupakan sudah salah satu praktik politik dinasti. Berarti dengan begitu udah banyak sebagian orang yang dimana dirugikan. Tanpa disadari dia sudah melewati satu langkah yang dimana tidak bisa dilalui oleh beberapa orang. Dalam hal ini juga dapat memungkinkan ya regenerasi yang cepat tanpa mengorbankan stabilitas atau arah kebijakan negara. Lagi selain itu juga
batasan umur presiden yang lebih rendah bisa membuka peluang bagi generasi muda nih dari dinasti politik sendiri untuk membawa perspektif baru saya seperti inovasi dan energi segar dalam pemerintahan itu sendiri. Tapi ada terjadi sekarang yang mungkin nantinya bakal dirubah lagi nggak sih Iya. UU-nya kalau misalnya nanti Karena udah terbiasa berdinasti mungkin ya. terbiasa merubah Itu UU. kan. Ya. Sendiri kita nggak tahu ya. Daripada Mungkin bakal dirubah lagi. bukan bermaksud untuk mengkonfrontasi ya. Setiap orang Iya. kadang Nah, bebas ya benar sekali. sendiri. Oke, berarti kesimpulan dari isu ini memiliki dampak positif dan negatif ya, tergantung pandangan kita masing-masing. Dampak positif tentang politik yang saat ini memiliki jaringan yang luas dan dukungan yang kuat, dan juga memiliki isu negatifnya juga, yaitu memotong ruang dari orang lain yang ingin masuk dan berkontribusi di ruang politik ini ya. Oke, berarti yang saya simpulkan dari diskusi pada siang hari ini, kita memiliki pandangan yang berbeda, pola pikir yang berbeda, dan tergantung dari mana kita melihat sudut itu ya, oke, menilainya. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada Mas Algi, Mbak Nisfa, dan Mbak Salwa yang berkontribusi pada diskusi hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk teman-teman dan yang lainnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.